Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video yang berisikan tentang jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno dengan kode seksi 0022. Baiklah, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang jika saudara yang menjadi senjata utama seorang putra mahkota dari kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyatnya dalam keadaan kemiskinan? Dan jika saudara setuju dengan sikap Siddhartha, apa alasannya? Dan jika tidak, berikan pula alasannya. Baiklah, Siddhartha Gautama ini merupakan putra mahkota dari kerajaan Magadha yang selama semasa hidupnya tidak pernah keluar dari kerajaan. Jadi sewaktu dia keluar dari kerajaan dan dia melihat kondisi rakyatnya, maka ia melihat kondisi rakyatnya yang kemiskinan dan sengsara itu, dia merasa kasihan dan simpati kepada rakyatnya, sehingga ia mencarikan solusi untuk kehidupan rakyatnya bisa menjadi lebih baik lagi dan berkecukupan, yaitu dengan melakukan bertapa. Jadi jika saya di posisi Siddhartha Gautama, saya juga akan melakukan hal yang sama. Karena menurut saya, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita, apakah hidupnya sengsara atau bagaimana. Kita harus tahu akan kehidupannya dan kita harus mencari solusinya ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu analisislah kenapa kerajaan pertama di Nusantara bercorak Hindu, padahal menurut ahli agama Buddha lah yang pertama masuk ke Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskannya menurut pendapat saya dan yang kita ketahui semuanya. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorakkan agama Hindu. Di sini saya akan memberikan alasannya, yang mana saya sudah membaca suatu artikel dan di situ menjelaskan tentang teori emas. Disitulah di teori emas itu dijelaskannya bahwasannya orang-orang India ini mencari emas ke luar negeri. Menurut teori ini, pengaruh budaya India adalah hasil dari kebutuhan kerajaan-kerajaan Hindu di India akan emas yang sangat banyak. Dalam mitologi, emas itu dalam agama Hindu melambangkan penciptaan dan kekuasaan. Itulah merupakan simbolik dari emas bagi kerajaan Hindu. Jadi, di sini sebelum orang India datang ke Indonesia, dia dulu telah menyebarkan atau mencari emas dan menyebarkan agama Hindu ke wilayah Eropa. Disitulah setelah dia mencari emas ke wilayah Eropa, dia mulai masuk kepada wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia. Sebenarnya orang-orang India ini tidak hanya mencari emas di wilayah Kalimantan saja, tetapi dia telah dahulu memasuki wilayah Sumatera dan Jawa. Tetapi di wilayah Sumatera dan Jawa itu tidak memiliki banyak sekali emas, melainkan di Kalimantan memiliki banyak sekali emas. Di sanalah, di Kalimantanlah dia mulai menetap dan menyebarkan agama Hindu. Tidak hanya orang-orang biasa yang datang ke wilayah Kalimantan tersebut, tetapi adanya pendeta yang datang ke wilayah Kalimantan atau ke Indonesia dalam pencarian emas beserta dengan menyebarkan agama Hindu di sana. Jadi setelah orang pendeta itu menyebarkan agama Hindu di Kalimantan, orang-orang Hindu pun tertarik, orang-orang Kalimantan pun tertarik dengan agama Hindu, dan orang Kalimantan pun mulai pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Disitulah karena orang India dan orang Kalimantan sudah melakukan interaksi dan sudah melakukan kerjasama, jadi pada masa kekuasaan atau kerajaan Hindu yang dipimpin oleh raja yang bernama Asowarman, disitulah mulai menerapkan ajaran Hindu.
Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan besar. Yang pertama yaitu faktornya memiliki kepemimpinan yang tegas dan strategi dalam kepemimpinan yang hebat sehingga kerajaan Sriwijaya bisa menguasai sebagian wilayah di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan militer yang hebat dan pelatihannya yang hebat. Dan yang selanjutnya yaitu armada laut dari kerajaan Sriwijaya yang sangat kuat. Armada laut ini berfungsi untuk menyelamatkan kapal-kapal perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya untuk berdagang, sehingga jika ada perampok yang ingin mengambil barang dagangan di dalam kapal telah aman oleh armada yang telah dilatih. Jadi selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pusat ekonomi. Jadi kerajaan Sriwijaya ini adalah pusat ekonominya dari Asia Tenggara, dan disitulah tempat transit kapal-kapal. Mungkin pada saat itu kerajaan Sriwijaya ini atau pelabuhan yang ada di Sriwijaya ini menjadikan tempat pemberhentian dari perdagangan dari luar negeri atau tempat jalur perdagangan luar negeri ke daerah lainnya. Selanjutnya adalah memiliki perkembangan sosial budaya yang sangat bagus. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yang mana pertanyaannya, analisislah bagaimana hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno dan apa konflik antara kedua kerajaan tersebut. Jadi saya akan menjawabnya. Jadi hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno itu adalah adanya hubungan perkawinan antara Sumaratunggadewa dari Wangsa Shailendra dari dinasti Shailendra yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno dengan Dewi Tara putri dari Raja Damesetu dari kerajaan Sriwijaya. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua orang anak yang bernama Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Setelah Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa besar, di sanalah terjadinya konflik, yaitu perebutan kekuasaan. Sehingga Rakai Pikatan ini mengusir Balaputra Dewa dari kerajaan Mataram kuno, dan Balaputra Dewa pun lari ke kerajaan Sriwijaya. Dan datangnya di kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa akhirnya diangkat menjadi raja yang bernama Raka Sriwijaya. Karena Rakai Pikatan pernah mengusir Balaputra Dewa dari kerajaan Mataram kuno, Balaputra Dewa pun menaruh dendam kepada Rakai Pikatan sebagai raja dari kerajaan Mataram kuno. Disitulah mulai terjadi konflik permusuhan antara mereka, sampai pada terjadinya pertikaian dan penyerangan antara kedua kerajaan tersebut. Sebenarnya sebelumnya juga pernah terjadi konflik perdagangan antara wilayah Sumatera dengan wilayah Jawa, dan semakin memanasnya konflik tersebut karena adanya pertikaian antara Rakai Pikatan dengan Balaputra Dewa. Sekian dari video saya. Jika ada salah dalam perkataan maupun dalam penyampaian jawaban dari pertanyaannya, saya minta maaf, dan silahkan teman-teman semua berikan koreksinya di kolom komentar. Dan sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.